Sejarah singkat Warung Soe. Warung Soe sendiri berdiri sejak tahun 2012. Awalnya hanya usaha menggunakan gerobak saja, hingga pada akhirnya Bapak mendapatkan tawaran dari temannya dengan dipinjamin sebuah lahan kosong di samping ruko untuk membuka usahanya lebih besar lagi. Pada tahun 2014, Bapak mulai menyewa ruko tersebut untuk usahanya. Pada tahun 2017, Bapak berhenti menyewa dan membayar lunas ruko tersebut. Dinamakan Warung Soe itu sendiri dengan harapan bahwa usaha tersebut dapat bertahan lama. Karena sesuai dengan namanya, Warung Soe itu dalam bahasa Jawa yaitu berarti lama, jadi kata Soe. Oke, baik, selanjutnya pengelolaan operasional. Saat ini rumah makan tersebut memiliki total 3 orang karyawan yang terdiri atas 1 koki dan 2 orang waiters. Jumlah ini menurunkan dibanding dengan masa sebelum pandemi COVID-19, di mana jumlah tersebut tenaga kerja mencapai 6 hingga 7 orang. Penurunan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi operasional akibat dampak pandemi yang menurun jumlah pengunjung. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, rumah makan ini menerapkan sistem pelatihan internal yang dilakukan secara langsung oleh pemilik atau koki utama. Proses pelatihan biasanya berlangsung selama 1 minggu sebelum karyawan baru mulai bekerja penuh. Pelatihan tersebut berfokus pada pemahaman resep, teknik memasak, cara penyajian hidangan, serta standar kebersihan dan pelayanan. Menariknya, proses rekrutmen ini di rumah makan ini relatif sederhana. Calon karyawan yang diterima umumnya sudah memiliki pengalaman sebelum di bidang kuliner atau pernah bekerja di rumah makan lain. Namun, bagi karyawan baru tanpa pengalaman, pelatihan intensif dilakukan secara berulang dan mendalam untuk memastikan cita rasa dan kualitas hidangan tetap konsisten sesuai resep asli. Selain itu, manajemen juga menekankan pentingnya kerjasama antar karyawan, kedisiplinan waktu, serta kemampuan melayani pelanggan dengan ramah dan cepat. Tujuannya adalah agar seluruh staf memiliki pemahaman yang sama mengenai standar operasional restoran, sehingga suasana kerja menjadi harmonis dan pelayanan kepada pelanggan semakin optimal. Dalam aspek pengelolaan bahan baku, rumah makan ini memiliki sistem pasokan yang cukup teratur. Sebagai besar, bahan baku diperoleh dari supplier tetap, terutama untuk kebutuhan ikan, cumi, dan berbagai jenis seafood lainnya. Kerjasama dengan supplier dilakukan secara rutin untuk menjamin ketersediaan barang segar dan stabilitas harga. Sementara itu, untuk bahan-bahan lain seperti sayuran, bumbu dapur, dan kebutuhan lainnya, pihak dapur masih melakukan pembelian langsung ke pasar tradisional setiap hari. Hal ini dilakukan agar bahan yang digunakan selalu dalam kondisi segar, sehingga kualitas rasa tetap terjaga dan menarik bagi pelanggan. Sistem pengadaan bahan baku ini juga memperhatikan aspek efisiensi biaya dan kontrol kualitas. Setiap bahan yang datang diperiksa kesegarannya sebelum digunakan. Koki utama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai standar, tidak menurunkan kualitas hidangan. Dengan manajemen bahan baku yang baik, rumah makan dapat menjaga konsistensi rasa, kesegaran bahan, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Halo, nama saya Mr. Mujaki. Saya akan menjawab kedua pertanyaan tentang manajemen keuangan. Pertama, mengapa dalam kuis rasio persediaan dikeluarkan dari aset Anda? Karena persediaan dianggap kurang liquid, artinya tidak bisa langsung diuangkan dalam waktu singkat. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Jadi, rasio ini lebih fokus pada aset yang cepat menjadi kas seperti kas, piutang, dan surat berharga. Kedua, mengapa jumlah aset harus sama dengan kewajiban dan modal neraca? Karena sesuai dengan
persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Artinya, semua aset perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu dari pinjaman atau dari modal pemilik. Jadi, keseimbangan ini menunjukkan laporan keuangan sudah benar dan seimbang. Terima kasih. Inovasi, promosi, dan strategi. Warung Suwe juga bekerjasama dengan GrabFood dan Gojekfood dalam pemesanan secara online. Keuntungan yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. GrabFood membantu Warung Suwe menjangkau pelanggan yang lebih luas di berbagai lokasi. Keuntungan yang kedua, meningkatkan penjualan. Adanya kemudahan akses bagi pelanggan dan promosi melalui aplikasi dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Tidak perlu lagi repot mengelola sistem pemasaran dan pembayaran karena semua sudah terorganisasi dalam platform GrabFood. Ini memungkinkan untuk Warung Suwe lebih banyak pesanan. Untuk promosinya sendiri, Warung Suwe menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Keuntungannya adalah menaikkan jumlah penjualan produk. Manfaat dari pemasaran melalui media sosial yang paling penting ialah meningkatkan jumlah penjualan produk makanan. Selain itu juga Warung Suwe juga akan ada inovasi terbaru, yaitu menu ayam bakar untuk porsi rame-rame. Salah satu bentuk promosi dari Warung Suwe yaitu seperti ikan yang dihitung per ons 15.000 diubah menjadi 60.000 per ons dengan berat maksimal 60 ons. Dan ada juga tantangan dan strategi. Tantangan dan strategi yaitu persaingan yang ketat dan menyesuaikan dengan tren pasar yang secara sekarang. Jadi, seorang pengusaha harus memiliki mental yang kuat dalam menjalankan usahanya. Dalam salah satu strategi yang digunakan pemilik Warung Suwe dalam menjalankan usaha yaitu dengan melakukan inovasi terbaru. Contohnya, membuat menu terbaru ayam bakar dan membuka warmindo di depan untuk tongkrongan anak-anak zaman sekarang dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang terbaik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Warung Suwe berhasil berkembang dari usaha kecil menjadi warung makan yang dikenal karena manajemen operasional yang baik, pelayanan yang ramah, dan inovasi produk yang baru. Meski menghadapi persaingan yang ketat, usaha ini mampu bertahan berkat adaptasi, kreativitas, dan komitmen menjaga kualitas. Kemudian saran untuk Warung Suwe ke depannya yaitu dapat meningkatkan promosi digital melalui media sosial dan platform online lain. Misalnya dengan membuat konten video pendek di TikTok atau YouTube yang menampilkan proses memasak, suasana warung, dan testimoni pelanggan untuk menarik minat pasar yang lebih luas lagi. Kemudian terus melakukan inovasi menu agar pelanggan lama tidak rasa bosan dan dapat menarik pelanggan baru. Kemudian dapat mengadakan pelatihan rutin untuk menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat citra positif warung. Kemudian dapat juga menerapkan sistem pencatatan keuangan digital yang sederhana agar pengawasan biaya operasional dan keuntungan lebih transparan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjabaran kondisi manajemen operasional pada Warung Suwe yang dapat kami sampaikan. Kepada Bapak Masudi selaku pemilik usaha Warung Suwe, saya ucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk mengobservasi usaha beliau. Terima kasih juga kepada Bapak Fatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional dan rekan-rekan sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan maju terus untuk Warung Suwe ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.